Saat ini kami telah tersambung bersama dengan Senior Vice President Strategy and Investment PT Pertamina Persero, Daniel S. Purba. Selamat pagi Pak Daniel, apa kabar? Baik, selamat pagi Mbak Iva, selamat pagi. Oke. Selamat pagi Pak Daniel, tentunya Pak Daniel, seperti apa nih Pak baru pulang dari COP26 begitu, seperti apa partisipasi Pertamina yang mungkin bisa diceritakan dalam KTT COP26 sejauh ini Pak? Ya, pertama-tama saya sampaikan bahwa COP26 masih berlangsung ya, ini sampai tanggal 12 November. Jadi saat ini seluruh aktivitas diskusi, negosiasi, kompromi masih terus berjalan di Glasgow. Jadi kita tunggu saja nanti hasil finalnya seperti apa. Dan selama 2 minggu kegiatan COP26 ini Pertamina sebagai salah satu partisipan bersama dengan beberapa perusahaan dari Indonesia itu ikut aktif di dalam mensukseskan kegiatan COP26 ini. Dan di dalam COP26 ini Pertamina menggunakan kesempatan untuk kita bisa menyampaikan effort-effort apa yang sudah kita lakukan dan seperti apa Pertamina merespons energi transisi yang sekarang ini sedang terus berjalan serta kaitannya dengan peningkatan dari energi bersih tentunya. Dan yang ketiga, kita juga melakukan beberapa kerjasama peneratanganan maupun diskusi dengan beberapa perusahaan. Kita sudah menandatangani, tadi disampaikan juga bahwa kita sudah menandatangani kerjasama dengan ExxonMobil untuk CCUS. Dan dalam kesempatan ini dialog-dialog juga banyak kita lakukan dengan perusahaan-perusahaan IOC, NOC, dan juga perusahaan perbankan dan investment company untuk kita bisa mendapatkan seperti apa perkembangan yang terjadi di industri energi dan juga kaitannya dengan pendanaan-pendanaan yang ke depan akan sangat kita perlukan. Jadi saya kira ini adalah bagian dari Pertamina untuk bisa terus go global dalam beranjak sana dan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan di pasar global. Oke, Pak Daniel, salah satu oleh-olehnya yang juga sudah dikabarkan begitu adalah MOU dengan ExxonMobil. Nah, seperti apa Pak detail kerjasamanya terkait dengan pengembangan upaya ataupun juga untuk energi bersih ini Pak, untuk pengembangan teknologi CCUS salah satunya seperti apa mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi CCUS ini adalah carbon capture, utilization, and storage. Jadi karbon yang kita produksikan ini juga sebagian kita injeksikan ya dalam bentuk CO2. Jadi yang kita lakukan kerjasama dengan ExxonMobil ini adalah untuk melakukan studi di lapangan-lapangan di Indonesia untuk kita bisa melakukan storage maupun pemanfaatan karbon yang kita produksikan dalam bentuk CO2. Jadi ExxonMobil ini adalah salah satu pemain CCUS yang terbesar di dunia saat ini. 40% proyek CCUS dunia ini dikerjakan oleh ExxonMobil. Dan kita melihat di Indonesia ini sangat besar sekali potensinya. Kita dulu pernah memproduksi minyak itu sampai 1,6 juta barrel per hari, sekarang sekitar 800 atau 700-an. Jadi cukup banyak sebetulnya reservoir yang bisa kita manfaatkan untuk kita men-storage CO2 yang diproduksikan baik dari perusahaan perminyakan maupun dari perusahaan-perusahaan lain. Di samping itu yang kita akan juga prioritaskan adalah untuk kita memanfaatkan CO2 ini untuk kita bisa injeksikan ke lapangan-lapangan yang saat ini sedang berproduksi, ini untuk bisa meningkatkan produksi gas serta juga nanti akan adanya produksi kondensat. Jadi selain di store juga ini kita utilisasi untuk kegiatan enhanced oil recovery. Oke, kira-kira lapangannya di mana saja nih Pak? Apakah memang sudah ada lapangan-lapangan yang akan potensial akan dikembangkan begitu untuk teknologi CCUS ini bekerja sama dengan ExxonMobil? Karena kalau kita lihat yang di lapangan Gundih Cepu ini kan memang tampaknya lebih bekerja sama dengan ITB, kemudian juga dengan Jepang begitu Pak. Nah, kira-kira untuk yang bekerja sama dengan ExxonMobil ini akan di lapangan mana Pak? Yang sekarang ini memang yang sudah kita kerjakan studinya gitu ya, itu ada di 2 lapangan.
Pertama di Gundi itu di Cepu, Jawa Tengah, dan yang kedua adalah di lapangan Sukowati di Bojonegoro, Jawa Timur. Jadi ini sekarang masih dalam tahapan studi dan saya kira dengan kerjasama dengan ExxonMobil nanti ini juga kita akan memanfaatkan knowledge dan experience yang sudah pernah dieksekusi yang dikerjakan oleh Exxon di lapangan-lapangan lainnya, sehingga kita juga nanti akan bisa terapkan di 2 lapangan ini. Jadi kita harapkan lapangan Gundi ini kita bisa operasikan dalam waktu yang tidak lama lagi, mungkin sekitar tahun 2025 akhir, dan Sukowati memang masih cukup lama di tahun 2030. Dan ada beberapa lapangan-lapangan lain juga yang akan studi di daerah Sumatera Selatan khususnya gitu ya, nanti kita akan lihat di mana dulu produksi kita juga cukup besar dari area Sumatera Selatan dan juga di Sumatera Tengah. Jadi reservoir ini yang kita perlu lihat, yang kita akan kaji ya, supaya kita bisa menginjeksikan dan memanfaatkan CO2 emission yang keluar untuk kita bisa menambah cadangan minyak maupun gas. Jangan lupa unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store untuk ikuti terus perkembangan terkini terkait berita ekonomi dan bisnis.